Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9D kelompok 3 akan mempersesikan Sunan Bonang. Sunan Kudus yang nama aslinya adalah Jafar Shiddiq adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-15. Lahir sekitar tahun 1400. Ia dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena penguasaannya yang mendalam akan berbagai ilmu agama dan juga ahli dalam seni logika. Strategi dakwahnya sangat toleransi dan bijaksana, menekankan pendekatan damai dengan memadukan unsur-unsur lokal seperti seni arsitektur hidup Buddha dalam pembangunan masjid Menara Kudus dan juga memodifikasi tradisi Jawa agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Ia juga pernah menjadi imam besar Masjid Agung Demak dan hakim kerajaan Demak sebelum akhirnya menetap dan berdakwah di Kudus, yang namanya diambil dari kota suci Al-Qudus. Dijuluki demikian karena menguasai berbagai bidang ilmu agama seperti tafsir, fikih, tauhid, hadis, dan logika. Selain ilmu agama, ia juga ahli dalam kesusastraan dan seni ukir. Kisah perjuangan Sunan Bonang. Setelah mereka berguru di negeri Pasai, Raden Makdum dan Raden Paku pulang ke tanah Jawa. Setelah sampai ke tanah Jawa, mereka berpisah menuju daerah masing-masing. Raden Paku kembali ke Gresik dan mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri sehingga Raden Paku dikenal sebagai sebutan Sunan Giri. Raden Makdum akhirnya melanjutkan perintah ayahnya untuk berdakwah di daerah Rembang, Tuban, dan Lasem. Perjuangan Sunan Bonang tidak terlalu sulit karena masyarakat langsung menerima ajaran yang diajarkan oleh Raden Makdum. Strategi yang dipakai Raden Makdum adalah menggunakan media kesenian untuk berdakwah. Raden Makdum selalu berdakwah walau usianya sudah tua, sehingga suatu saat berdakwah di Pulau Bawean Sunan Bonang meninggal dunia. Kabar ini langsung disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Jawa. Murid-murid asuhan Sunan Bonang berdatangan dan memberikan penghormatan terakhir untuk Sunan Bonang. Beliau hendak dimakamkan di daerah Bawean atas keinginan murid-murid Sunan Bonang yang berasal dari Bawean. Tapi murid yang berasal dari Madura meminta agar Sunan Bonang dimakamkan di dekat makam ayahnya, yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Bahkan murid dari Madura tidak mau kalah dalam mengasuh jenazah Sunan Bonang. Jenazah yang sudah dibungkus dari Bawean akhirnya dibungkus lagi dengan kain kafan dari Surabaya. Namun pada malam hari, murid dari Madura dan Surabaya memakai ilmu sirip untuk membuat ngantuk orang-orang Bawean dan Tuban. Saat mengangkut jenazah Sunan Bonang ke kapal, kain kafan yang satu tertinggal di Bawean. Kemudian kapal berlayar menuju Surabaya. Tapi saat di perairan Tuban, kapal tidak bisa bergerak sehingga jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara itu, kain kafan yang tertinggal di Bawean juga ada jenazah Sunan Bonang. Orang-orang Bawean pun mengebumikan jenazah Sunan Bonang dengan khidmat. Dengan terjadinya hal seperti itu, jenazah Sunan Bonang dinyatakan ada dua. Inilah bukti kekuasaan Allah atas segalanya. Beliau diberi kelebihan dari Allah dengan memiliki dua jenazah sehingga tidak ada permusuhan di antara murid Sunan Bonang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.